Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh terjadi setiap kali kamu punya uang? Ketika saldo tiba-tiba naik, ketika gaji baru saja masuk, ketika profit trading berhasil mendarat, atau ketika kamu menerima bonus yang tidak kamu duga. Entah bagaimana, uang itu seperti menguap begitu saja. Kamu tidak merasa sedang boros. Kamu tidak merasa membeli sesuatu yang besar. Tetapi dalam beberapa hari uang itu hilang tanpa jejak. Banyak orang mengira mereka hanya kurang disiplin atau kurang terkontrol. Tetapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Masalah ini bukan sekedar salah pengelolaan, tetapi merupakan sifat dasar manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu boros ketika punya uang? Masalahnya bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak tahu bagaimana mengatur uang, dan bukan juga karena kita kurang edukasi finansial. Masalahnya adalah bahwa manusia tidak dirancang untuk hidup dengan uang dalam bentuk modern seperti saat ini. Otot psikologis kita tidak dibangun untuk mengelola uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan setiap kali uang masuk, sistem otak kita aktif untuk satu hal, memuaskan keinginan yang selama ini tertunda. Setiap kali kamu memegang uang, otakmu memicu sinyal reward. Sistem limbik di otak, khususnya bagian nukleus accumbens, menganggap uang sebagai sumber dopamin. Ini membuatmu merasa ingin menghabiskan, ingin membeli sesuatu, ingin merayakan, ingin mendapatkan sensasi akhirnya saya bisa. Dan disinilah letak masalahnya. Ketika dopamin naik, logika turun. Neokorteks, bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan rasional, kalah dari sistem emosional yang bergerak jauh lebih cepat. Karena itu kamu merasa tidak apa-apa beli kopi mahal, makan enak, check out keranjang Shopee, ganti HP padahal yang lama masih bagus, atau membeli hal-hal kecil yang terasa seolah tidak mengganggu. Kamu tidak sadar bahwa setiap pembelian kecil juga adalah sinyal kecil yang memaksa otak membangun kebiasaan boros. Dan saat rasa senang itu datang, kamu tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Uang yang harusnya bertahan seminggu, hilang dalam 2 hari, gaji yang kamu perjuangkan sebulan, hilang setengahnya dalam 1 minggu. Bahkan profit trading yang kamu tunggu sebulan, hilang hanya dalam 2 hari impulsif buying yang tidak kamu sadari. Hal yang lebih parah adalah ketika kita merasa, saya pantas membeli ini. Ini adalah bias kognitif yang sangat berbahaya. Setelah bekerja keras, kita merasa berhak memanjakan diri. Ini bukan salahmu. Ini cara kerja otak manusia. Sistem limbik tidak bisa bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang dia tahu hanya satu hal, dopamin. Dan ketika dopamin mengambil alih, kamu bukan sedang belanja. Kamu sedang memuaskan kebutuhan emosional yang tertunda. Dan yang membuat masalah ini semakin buruk adalah gaya hidup digital saat ini. Dulu kalau ingin belanja, kita harus keluar rumah. Sekarang cukup sentuh layar. Sekali klik, barang datang. Sekali swipe, uang hilang. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan. Semua terlalu mudah. Inilah yang membuat manusia modern semakin boros, karena tidak ada friction atau rasa bersalah ketika menghabiskan uang. Dan hal ini menciptakan siklus yang sangat berbahaya. Uang datang, dopamin naik, belanja, dopamin turun, belanja lagi untuk naik, uang habis, stres, tunggu gaji, ulangi. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam lingkaran ini selama bertahun-tahun. Merasa sudah capek bekerja, tetapi hidup tidak pernah maju. Punya uang sebentar, lalu kembali ke titik nol lagi. Sampai akhirnya mereka percaya bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk kaya. Padahal masalahnya bukan takdir, tetapi pola psikologis yang tidak mereka sadari. Untuk keluar dari masalah ini, pertama-tama kita harus memahami satu hal. Boros bukan masalah uang. Boros adalah masalah emosi. Setiap pembelian impulsif bukan karena kamu butuh barangnya, tetapi karena kamu butuh perasaan yang diberi oleh barang itu. Inilah mengapa orang yang stres lebih boros. Inilah mengapa orang yang tidak bahagia lebih sering membeli hal-hal yang sebenarnya mereka tidak perlukan. Dan inilah mengapa orang yang merasa kosong secara emosional sering membakar uang tanpa tujuan. Jika kita melihatnya dari kacamata neuroscience, uang memicu efek dopamin yang sama seperti media sosial, game, konsumsi gula, bahkan perjudian. Ini membuat otak kita selalu mencari sensasi reward cepat. Sementara itu, menabung, berinvestasi, dan pengelolaan uang adalah tindakan yang memberikan reward jangka panjang. Ini tidak memberikan dopamin cepat, tidak membuatmu langsung senang, tidak ada sensasinya, tidak ada hadiah langsung. Karena itu otak kita cenderung menghindarinya. Disinilah kesalahan kebanyakan orang. Mereka menganggap pengelolaan uang adalah masalah matematika. Padahal ini masalah psikologi. Bukan tentang seberapa besar pendapatanmu, tetapi seberapa kuat kendali emosimu. Orang yang gaji 5 juta bisa jadi lebih kaya daripada orang yang penghasilannya 50 juta. Jika dia mampu mengendalikan impuls dan tidak membiarkan dopamin memimpin hidupnya.
Dan ada satu fakta menarik yang jarang disadari. Manusia tidak boros ketika mereka miskin. Mereka justru paling boros ketika memiliki uang. Karena otak tidak bereaksi pada ketiadaan. Otak baru bereaksi ketika ada kesempatan. Dan kesempatan itu adalah uang. Ada insight penting lainnya. Money burn rate. Ini adalah kecepatan seseorang menghabiskan uang berdasarkan kondisi emosional bukan logis. Dan money burn rate seseorang hampir selalu naik sesuai kenaikan income. Artinya, ketika kamu naik gaji, gaya hidupmu pasti ikut naik. Ketika kamu profit besar di trading, impuls belanja juga ikut naik. Kamu merasa gaya hidupmu harus naik seiring pendapatan, padahal ini hanya ilusi psikologis yang tidak pernah berhenti. Jika kamu tidak mengontrol hal ini sejak awal, kamu akan terjebak dalam rat race bahkan jika income-mu naik berkali-kali lipat. Banyak orang berpikir solusi dari boros adalah lebih banyak uang, padahal tidak. Bahkan lebih banyak uang sering membuat seseorang lebih boros dan lebih tidak terkendali. Solusi yang sebenarnya adalah mengerti cara kerja otakmu dan cara melawan impulsive spending. Lalu bagaimana cara keluar dari siklus boros ini? Bagaimana cara menjaga uang agar tidak menguap begitu saja? Jawabannya bukan dengan menahan diri secara paksa. Karena menahan diri tanpa memahami akar emosinya hanya akan membuatmu stres dan akhirnya kembali boros lagi. Yang harus kamu lakukan adalah mengubah cara otakmu memproses uang. Langkah pertama adalah menciptakan friction. Buat pengeluaranmu tidak semudah klik. Pindahkan uangmu ke rekening terpisah. Gunakan akun berbeda untuk belanja dan kebutuhan penting. Hilangkan fitur one click purchase. Semakin sulit kamu mengeluarkan uang, semakin kecil peluangnya kamu boros. Langkah kedua, ubah timing dopamin. Ketika kamu mendapat uang, jangan langsung belanja. Biasakan melakukan cooling period 24 jam. Beri otak waktu untuk menurunkan impuls. Setelah itu, 80% keinginan belanja biasanya hilang dengan sendirinya. Ini bukan magic, ini neurologi. Langkah ketiga adalah otomatisasi arah uang. Setiap kali kamu menerima uang, gaji, profit, bonus, komisi, apapun itu, otomatis sisihkan minimal 20% ke dana masa depan. Jangan biarkan otakmu melihat uang itu sebagai uang yang bisa dihabiskan. Karena jika otak melihat uang, dia akan mencari cara untuk membakar uang itu. Langkah keempat adalah beri otak sumber dopamin lain. Banyak orang boros bukan karena butuh barangnya, tetapi karena butuh sensasinya. Gantilah dengan yang lebih sehat, olahraga, belajar skill baru, membangun proyek kecil, membaca, atau mengembangkan bisnis. Ketika otakmu punya tempat lain untuk mendapat reward emosional, keinginan untuk belanja akan jauh berkurang. Langkah terakhir adalah buat identitas baru. Bukan sebagai orang yang hemat, tetapi sebagai orang yang memiliki kontrol penuh terhadap emosinya. Karena orang kaya bukan yang paling tinggi pendapatannya, tetapi yang paling kuat pengendaliannya. Self-control adalah skill finansial yang paling undervalue dalam hidup manusia. Jika kamu mampu menguasai psikologi uang, kamu akan menyadari satu hal penting. Untuk kaya, kamu tidak perlu menjadi jenius. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh impuls. Pada akhirnya, kemampuan mengelola uang bukan ditentukan oleh seberapa besar uang yang kamu punya, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Bukan tentang pendapatan tinggi, tetapi tentang kebiasaan yang tidak membakar masa depanmu untuk kesenangan 10 detik. Jika kamu ingin benar-benar kaya, kamu harus kuat menghadapi dirimu sendiri. Karena musuh finansial terbesarmu bukan ekonomi, bukan pasar, bukan gaji kecil, tetapi impuls di dalam dirimu.